Impact Kids. Halo Sobat Impact Kids, sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan hari ini, yuk kita berdoa bareng-bareng ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang begitu besar, Allah yang begitu mengenal kami, dan Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Juru Selamat kami yang mengampuni segala dosa kami, yang memberikan berkat-berkat Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini sehingga kami dapat beraktivitas dan kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kepada kami hikmat untuk dapat mengerti isi firman Tuhan, Tuhan yang mampukan kami untuk dapat taat, untuk dapat melakukan hal yang hanya menyenangkan hati Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami tidak bisa menyenangkan hati Tuhan dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami mau Tuhan yang tolong supaya kami dapat terus bertumbuh dalam Engkau yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami keluarkan melalui perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, itu dapat memuliakan nama Engkau saja, karena Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, biarlah kami berpengalaman dengan Engkau sepanjang hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang ampuni juga setiap kesalahan yang keluar dari mulut kami, yang kami lakukan dengan tangan kami, dengan kaki kami, dengan mata kami, telinga kami, dan seluruh hidup kami. Kiranya Tuhan yang ampuni Tuhan, dan kiranya Tuhan yang tolong supaya kami dapat bertobat, berbalik, meninggalkan hal-hal jahat yang kami lakukan, dan hanya melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu saja. Tuhan yang pimpin perenungan firman Tuhan hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Sobat Impact Kids, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik ya? Wah, aku berdoa supaya kalian semua terus dilimpahi dan terus merasakan kasih, sukacita, dan damai sejahtera daripada Tuhan. Semangat ya Sobat Impact Kids untuk makin mengenal Tuhan dan makin bertumbuh dalam Tuhan. Nah Sobat Impact Kids, hari ini kita akan membahas tentang berpura-pura. Nah, siapa nih di sini di antara Sobat Impact Kids yang pernah main pura-puraan? Main pura-puraan tuh gimana sih? Contohnya, pura-pura jadi dokter-dokteran, atau pura-pura jadi chef, jadi tukang masak, masak-masakan, atau pura-pura jadi polisi-polisian. Ada yang pernah? Wah, mungkin banyak dari kalian yang pernah main pura-puraan itu ya. Pura-pura jadi dokter, pura-pura jadi chef, pura-pura jadi polisi, dan masih banyak lagi. Wah, Sobat Impact Kids, tahu nggak sih ada fakta unik nih? Ada satu binatang yang diciptakan sama Tuhan dengan bentuk yang kelihatannya kayak berpura-pura. Nah, siapa di sini yang tahu tentang binatang yang namanya belalang sembah atau praying mantis? Ada yang tahu? Wah, mungkin kalian ada yang lihat ya, atau mungkin kalian nggak tahu namanya, bisa cari di Google bentuknya seperti apa. Nah, tuh siapa sekalian lihat gambarnya? Oh, ini. Mungkin kalian sebenarnya tahu tapi nggak tahu namanya ya. Jadi belalang sembah itu Sobat Impact Kids, dia punya kaki-kaki yang bentuknya kayak orang berdoa, kayak orang menyembah. Padahal sebenarnya mereka nggak sedang menyembah Sobat Impact Kids, mereka sedang makan binatang hasil buruannya yang dimakan hidup-hidup. Ih, wah aneh banget ya, kelihatannya kayak berdoa, kayak sikap menyembah, padahal lagi makan, nggak benar-benar berdoa. Nah Sobat Impact Kids, menarik ya, Tuhan menciptakan binatang yang bentuknya seperti itu. Tapi Sobat Impact Kids, kalau kita pikir-pikir, pernah nggak dalam kehidupan kalian sehari-hari, Sobat Impact Kids berpura-pura? Pernah? Atau nggak kebayang berpura-pura itu seperti apa? Contohnya nih, berpura-pura. Misalnya, kalian lagi di rumah, atau lagi di sekolah, atau lagi di gereja, terusnya ada saat berdoa. Kemudian pemimpinnya bilang, yuk mari kita berdoa. Kalian lipat tangan, kalian tutup mata. Terusnya pada saat ada orang yang memimpin berdoa, kalian gak ikut berdoa. Padahal tangannya udah terlipat, matanya sudah menutup. Tapi pikirannya memikirkan game. Pikirannya memikirkan makanan. Pikirannya memikirkan hal-hal lain. Dan tidak ikut berdoa. Tapi pada saat pemimpin doanya bilang amin, kalian ikut bilang amin. Pernah seperti itu? Wah, atau misalnya gini deh Sobat Impact Kids. Misalnya, kalian lagi disuruh baca Alkitab nih Sobat Impact Kids. Lagi disuruh baca Alkitab, dikasih waktu berapa menit gitu ya. Terusnya kalian kelihatannya sih kayak baca, tapi nggak benar-benar baca.
karena kalian sedang memikirkan hal yang lain, atau sedang melakukan hal yang lain, sibuk dengan yang lain, atau mungkin di Alkitabnya udah ada HP, jadi terpengaruh deh sama main-main HP. Ada yang pernah gitu? Atau satu contoh lagi ya Sobat Impact Kids, misalnya nih, ada orang yang sikapnya tidak mengenakan buat kalian, sikapnya nyebelin, bikin kalian sebel. Tapi di depan dia, kalian bisa ketawa, bisa bercanda, bisa bersikap baik. Padahal dalam hati kalian masih sebel banget. Dan mungkin kalian malah ngomongin tentang orang itu ke orang lain. Ada yang pernah kayak gitu? Nah, itu hanya beberapa contoh dari berpura-pura Sobat Impact Kids. Wah, ternyata berpura-pura contohnya banyak ya. Dan mungkin pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya sekarang yang harus kita renungkan, apakah Tuhan suka dengan sikap berpura-pura? Menurut Sobat Impact Kids gimana? Tuhan suka nggak dengan sikap berpura-pura? Kalau mau tahu jawabannya, yuk Sobat Impact Kids, kita buka Alkitab kita mau baca, kita mau renungkan, dan kita mau hafalkan ayat hafalan kita hari ini dari Matius 15 ayat 8. Yuk Sobat Impact Kids, kita baca, kita renungkan, dan hafalin bareng-bareng ya. Matius 15 ayat 8. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Matius 15 ayat 8. Nah Sobat Impact Kids, kalau dari ayat hafalan kita tadi, kita bisa lihat ya, apakah Tuhan suka dengan sikap pura-pura? Yes or no? Jawabannya tidak ya Sobat Impact Kids, Tuhan tidak suka dengan sikap pura-pura. Dari ayat hafalannya tadi kita bisa lihat bahwa Tuhan tidak suka dengan orang yang bibirnya memuliakan Tuhan, padahal hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau di terjemahan sederhana Indonesia dikatakan bahwa Tuhan gak suka orang yang memuliakan nama Tuhan dengan bibirnya atau berkata bahwa aku ingin dekat pada Tuhan, padahal hatinya malah menjauh dari Tuhan. Mungkin kalian berpikir ya, maksud ayatnya apa sih? Nah, kalau kita lihat lagi nih Sobat Impact Kids dari ayatnya, contohnya tuh kayak gini. Misalnya kalian bilang, oh aku mengasihi Tuhan, aku sangat mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah baik sama aku. Atau kalian nyanyi, I love you Jesus deep down in my heart. Kan itu aku mengasihi Tuhan dari hatiku yang paling dalam gitu ya. Tetapi pada saat dihadapkan dengan pilihan, daripada jujur, kalian lebih memilih bohong. Daripada sabar, kalian lebih memilih marah-marah. Daripada mengampuni, kalian lebih milih mendendam. Daripada melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, kalian memilih untuk menyenangkan hati kalian sendiri. Nah, itu namanya berpura-pura. Mungkin kalian bisa datang ke gereja, kalian bisa membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Kalian bisa memuji nama Tuhan dengan suara yang begitu indah, atau berdoa dengan kata-kata yang begitu indah. Tetapi kalian tidak mau mengikuti apa yang benar-benar Tuhan inginkan, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka Sobat Impact Kids yang berpura-pura seperti itu. Tapi Tuhan ingin supaya sikap kita memang ditunjukkan karena kita sudah betul-betul merasakan kasih-Nya Tuhan. Betul-betul merasakan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga Tuhan mau mati di kayu salib untuk menebus kalian loh. Sehingga kalian bisa terlepas dari hukuman dosa dan bisa diselamatkan karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus saja. Sehingga kalian menjadi orang-orang yang benar. Sehingga pada saat kalian mengasihi, memang betul kalian mengasihi. Pada saat kalian memuji Tuhan, memang dari hatinya menyanyi untuk memuji Tuhan. Pada saat kalian berdoa, walaupun mungkin doanya dipimpin orang lain, tapi kalian benar-benar mengaminkan dan benar-benar mendoakan. Atau pada saat kalian baca Alkitab, kalian betul-betul membaca dan mau bertumbuh kepada Tuhan. Nah, Sobat Impact Kids, Tuhan begitu mengasihi kalian. Tuhan aja gak pura-pura loh menunjukkan kasihnya pada kalian. Kalau berpura-pura, gak mungkin sampai mati gak sih? Pasti Tuhan tulus menunjukkan kasih-Nya, dan Tuhan pengen supaya kita pun tidak berpura-pura. Tuhan pengen kita tulus dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dalam hubungan kita dengan sesama. Jadi ingat ya Sobat Impact Kids, Tuhan gak pengen kita melakukan atau menyembah Tuhan, melakukan hal-hal yang kelihatannya baik, kelihatannya saleh, kelihatannya religius, cuma supaya dilihat orang. Tuhan gak pengen kita melakukan semuanya itu karena terpaksa. Karena Alkitab ngomong gitu, ya udahlah aku lakukan.
nggak mau kayak gitu. Tapi Tuhan pengen kita taat karena kita sudah merasakan kasih Tuhan. Yang kedua, Tuhan gak pengen kita melakukan sesuatu hanya supaya dilihat orang. Oh keren ya, dia udah datang ke gereja rajin. Wah keren ya, dia berdoanya bagus banget. Padahal sebenarnya hati kalian pengen dipuji misalnya. Atau hati kalian penuh keirian, penuh dendam, penuh rasa gak suka. Tuhan gak pengen yang seperti itu. Tuhan pengen kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita benar-benar mengasihi sesama manusia dari hati kita, dari pikiran kita, dari mulut kita. Kalau mungkin masih ada masalah-masalah yang kita hadapi, masalah-masalah yang membuat kita nggak bisa menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama dari dalam hati kita, tenang Sobat Impact Kids, datanglah kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan minta Tuhan tolong supaya kita bisa melakukan apa yang berkenan, apa yang mengasihi Tuhan. Bukan berpura-pura. Yuk Sobat Impact Kids, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami mohon ampun kalau selama ini masih ada kepura-puraan yang kami tunjukkan dalam perbuatan kami, dalam aktivitas kami sehari-hari, maupun pada saat kami datang kepada Engkau untuk beribadah. Kiranya Tuhan yang ampuni Tuhan setiap kesalahan kami, dan kami mau supaya apa yang kami lakukan, penyembahan kami, doa kami, pembacaan Alkitab kami adalah tulus hanya untuk Engkau. Biarlah kami dapat memuji nama Tuhan karena kami mau memuji nama Tuhan dan hati kami memuji nama Tuhan. Biarlah kami berdoa karena hati dan pikiran kami mau berdoa di hadapan Tuhan dan mau mengandalkan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan juga tidak ada pura-pura karena Engkau begitu mengasihi kami dan kami mau mengasihi-Mu dan mengasihi orang-orang sekitar kami. Tuhan yang tolong Tuhan, biarlah sepanjang hari ini sampai hari-hari selanjutnya hidup kami dapat melakukan hal yang benar bukan karena terpaksa, tapi karena kami sudah menerima kasih dari Tuhan dan kami mau menunjukkan kasih kami kepada Tuhan lewat perbuatan, pikiran, perkataan yang hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan tolong supaya kami dapat terus bertumbuh di dalam Engkau semakin dalam lagi dan sehingga kami dapat semakin mengenal Engkau dan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Sobat Impact Kids, jangan lupa ya, Tuhan tidak suka yang berpura-pura. Tuhan pengen apa yang keluar dari hidup kita adalah tulus karena kita sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Semangat Sobat Impact Kids, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama tanpa berpura-pura. Bye-bye, sampai ketemu lain waktu ya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.